Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Cecep Miftahudin, salah satu guru di SMK Bina Wisata Lembang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab 2025, batch 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 254041100001. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bina Wisata Lembang pada kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, bagaimana kabarnya? Kita karena untuk hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian mengenai tentang materi yang nanti akan disampaikan tentang pergaulan bebas dan zina. Ya. Sebelum kita mulai kepada kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Terlebih dahulu, setelah berdoa kita membaca shalawat Ibrahim dulu. Setelah kita membaca shalawat Ibrahim dulu, kita akan meneruskan kepada pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Baik, kita berdoa. Untuk itu silakan untuk KM dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita sudah berdoa, kita sudah membaca sholawat Ibrahim dulu, kita sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan dulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir, makanya Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Septi apa? Ananda? Terus siapa lagi? Melalui orang? Yigianti. Berapa? Berarti yang hadir. Kalau hari yang hadir? Tadi berapa? 19 ya. Oke anak-anakku, sebelum kita berlanjut kepada kegiatan inti, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelum kita memasuki kepada kegiatan inti, Bapak memberikan kesemangat kepada kalian ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini
dan ini berdampak juga kepada masyarakat, pada keluarga kalian dan kepada masyarakat, ya. Oleh sebab itu jauhi pergaulan bebas dan zina supaya kita menjadi orang-orang yang selalu bisa taat, ya, pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita pada kegiatan ini, Bapak akan memberikan pertanyaan dulu, ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Ada yang mau menjawab? Silakan, Pak. Jadi pergaulan bebas adalah cara berteman dan bergaul tanpa batasan, aturan agama dan norma sosial. Biasanya membuat orang melakukan hal yang tidak baik, seperti berduaan tanpa pengawasan, pacaran, dan hal-hal yang mendekati diri. Yang luar biasa. Ada lagi yang mau menjawab mengenai apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Saya Pak, Silakan. pergaulan bebas adalah kebiasaan bergaul tanpa batasnya aturan agama, norma atau moral. Hal ini sering mengarah pada perilaku negatif seperti pacaran bebas, berduaan tanpa pengawasan, dan perilaku yang bisa merusak kehormatan diri. Ya, karena memang pergaulan bebas ini bisa merusak, ya, kehormatan diri kita. Makanya kita harus menjauhi supaya kepribadian kita, karakter kita itu dapat selalu baik, ya, selalu dijaga, ya. Tidak ada yang bisa menjaga diri kita kecuali kita sendiri. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa pergaulan bebas bisa berdampak buruk bagi masa depan seseorang? Ada yang mau menjawab? Silakan. Karena pergaulan bebas bisa membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, Ya. rusak kehormatan, menyebabkan hilangnya rasa malu, dan berakibat pada masalah keluarga, sosial, maupun hukum. Hal ini bisa merusak masa depan dan kebahagiaan hidupnya. Lalu ada, ya. Merusak kebahagiaan buat diri kita, ya. Makanya kita jauhi, ya, pergaulan bebas. Karena ini akan merusak diri kita, ya, diri kita. Menjauhi diri kita dari keberkahan Allah, dari keributan. Di sini Bapak akan menanyakan mengenai video. Jadi kalian simak, ya, mengenai video, ya. Simak, ya. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilakukan. Oke, Bapak sudah menayangkan mengenai tentang video, ya, pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Kira-kira seperti itu yang tadi ditampilkan di video. Kalian paham tidak? Paham tidak nih? Mungkin ada pendapat dari teman-teman dari kalian mengenai tentang video yang sudah Bapak tayangkan barusan. Ada yang berpendapat? Oh, silakan. Menurut saya, Ya. pergaulan bebas itu sangat berbahaya karena bisa membuat kita kehilangan kontrol atas diri sendiri. Betul. Banyak remaja yang terjerumus ke hal negatif seperti narkoba, seks bebas, dan pergaulan yang tidak sehat. Tak hanya karena pengaruh lingkungan sekitar, akibatnya bukan hanya kesehatan dan moral yang rusak, tetapi masa depan kita juga bisa hancur. Oleh karena itu, saya percaya penting untuk selalu memilih teman yang baik dan menjaga diri agar tidak ikut ikutan pergaulan yang salah. Anak-anak, kalian sekarang berdiskusi, ya, mengenai tadi pergaulan bebas dan zina. Bapak membagi 4 kelompok dan di sini ada materi-materinya per kelompok, ya. Kelompok yang pertama kalian mencari pengertian dan ciri pergaulan bebas. Ya, tolong dicatat. Kalian dicatat di buku, nanti dicarikan. Untuk kelompok 2, pemahaman dan hikmah larangan berzina dalam Islam. Ya, untuk kelompok 3, contoh-contoh pergaulan bebas dan dampaknya. Dan untuk kelompok tadi
hadir. Keempat, upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina dalam kehidupan remaja. Bapak akan membagikan informasi dulu ya. Adapun ciri-ciri yang paling umum dan mencolok dari perilaku pergaulan bebas yang dapat dihindari dan yakni berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, dari sikap, kebiasaan, hingga cara berpikir. Salah satu ciri yang sering diketahui adalah kecenderungan seseorang untuk menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang secara tidak bijaksana hanya demi memenuhi keinginan atau kesenangan seseorang, karena mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang maupun dampak negatif bagi jiwa. Selain itu, individu yang terlibat dalam pengeluaran bebas juga biasanya mempunyai kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keputusan dan keputusan baik dalam hubungan keluarga, sekolah maupun kehidupan bebas. Hal ini dapat terlihat dari kebiasaan dan kebiasaan kehadiran serta tidak menjadi komitmen terhadap hal-hal yang berbuat terhadap pemerintah. Ciri lain yang sering terlihat adalah kecenderungan untuk menghabiskan waktu secara sia-sia dalam melakukan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, seperti terlalu sering bermain game sepanjang malam, berdasarkan alasan jelas, atau mengikuti rekreasi yang sedang populer di kalangan remaja. Tak jarang pula individu yang terjebak dalam pergaulan bebas terlibat dalam aktivitas yang lebih melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, merokok, dan mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Meskipun masih berusia yang sangat muda serta menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma kesehatan dan berlaku di masyarakat. Oke. Selanjutnya silakan. Keseluruhan perilaku tersebut tidak hanya memberikan dampak buruk bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat membawa pengaruh negatif yang lebih luas terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap ketahanan sosial, nilai budaya, serta kondisi mental dan moral generasi muda secara keseluruhan. Jika kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan yang ketat, bimbingan yang tepat, serta pembinaan yang berkelanjutan dari orang tua, guru, dan masyarakat, maka akan sangat mungkin terjadi kemunduran dalam hal karakter, akhlak, dan
menyenangkan ya. Oke, silakan untuk kelompok satu berdiri di sebelah kiri dan pahami apa yang ada pertanyaannya di depan dan jawab. Ya, jawab. Siap ya? Di sini bareng-bareng nggak apa-apa, diskusi aja. Ya, lihatnya dulu. Mulai ya? Mulai. Oke, siap. Jadi, 1, 2, 3. Kelompok mana dulu? Nomor 1, 2, 3 atau 4 atau 2? Nomor berapa? Nomor 3. Oke, nomor 3. Baca. Silakan jawab. A, B, C atau D? D. Oke, bagus terus. Sekarang nomor 1, 2 biasa aja ya, kalau yang mulai itu biasa aja ya. Ini kalian sudah memahami mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan tentang apa? Pergaulan bebas dan zina. Tapi kalian sudah paham ya? Oke, aku yang Bapak sayangi, Bapak ini kita sudah beres ya. Bapak hanya memberikan penguatan saja di kepada kalian. Pergaulan bebas dan zina bukan hanya persoalan dosa saja ya. Jadi kalau ada dalam agama, tapi berdampak luas ya, berdampak luas pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat ya. Menjaga diri berarti juga menjaga kehormatan kita ya, perlu diperhatikan dan masa depan kalian juga. Mari kita berbuat nekat untuk selalu hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang mulia dan saling mengingatkan agar tetap pada jalan yang benar. Nah, kesimpulannya, anak-anak perhatikan kesimpulannya dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah suatu yang harus atau untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ya sosial dan umat beriman. Kita harus selalu waspada dan berusaha menjaga sikap pergaulan dan tindakan agar tidak terjerumus ya, terjerumus dalam perbuatan yang membawa kerusakan. Semoga yang kita semua mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini berdampak pada diri kita, masyarakat, lingkungan sekolah dan keluarga. Maka dari itu kalian harus bisa menjaga martabat harkat diri kalian sendiri supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat, selalu menciptakan hal-hal yang baik ya, yang positif, yang nantinya kalian akan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalian menjalankan perintah-perintah Allah. Salah satunya menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke anak-anak, untuk penyampaian besok minggu depan Bapak akan membahas mengenai tentang membangun karakter ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas membangun karakter dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga diri dari berpengaruh buruk pergaulan bebas dan zina. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan ilmu untuk kalian